Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Suyanto Adi Purnomo, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Cepu, Kabupaten Blora. Saat ini saya tidak sendiri, ditemani oleh Ibu Ani Suprapti SPD. Beliau adalah guru fisika SMA Negeri 1 Cepu. Assalamualaikum Ibu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ani? Alhamdulillah baik Pak. Hari ini kita adakan percakapan pra-observasi ya Bu, sebab nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi di dalam kelas. Adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Gitu ya Bu? Ya, siap. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan pada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Tujuan pembelajaran yang akan saya capai pada pembelajaran nanti yang akan saya lakukan yaitu melalui proses pembelajaran materi listrik statis dengan menggunakan pendekatan saintifik dan model discovery learning. Peserta didik diharapkan jujur, teliti, menganalisis sifat dari kelistrikan dalam kehidupan sehari-hari dengan ide-ide baru berdasarkan berbagai sumber dan diharapkan teliti dan objektif serta mampu melakukan percobaan dengan benar dan tepat tentang listrik statis. Siswa juga mampu mempresentasikan hasil dan memaknai hasil presentasinya dengan penuh integritas, gotong royong, mandiri, nasionalis, dan religius. Demikian Pak Ju untuk yang tujuan pembelajaran saya. Pertanyaan yang kedua Bu, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai saat dilakukan observasi di kelas? Area pengembangan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu yang pertama, ya Pak Ju, saya harus mampu melakukan langkah persepsi awal pembelajaran tentang definisi muatan listrik. Itu yang pertama, syarat awal. Kemudian yang kedua, saya harus mampu menjelaskan hubungan antara gaya listrik dengan jarak muatan, serta menghitung berapa besarnya gaya listrik atau gaya kolom. Kemudian yang ketiga, saya harus mampu menyiapkan rubrik penilaian kognitif, afektif, dan psikomotor. Kemudian yang keempat, saya harus mampu menerapkan KSE ya, sosial emosional, pembelajaran sosial emosional supaya tidak jenuh anak-anak. Kemudian yang penting lagi adalah tentang pembelajaran diferensiasi. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, saya harus mampu sebagai guru merancang tugas diferensiasi, baik diferensiasi produk ya yang nantinya ini dalam bentuk laporan praktikum untuk listrik statis. Saya ingin mendengar rancangan pembelajaran yang Ibu terapkan dalam kelas, mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya. Strategi yang akan saya persiapkan yaitu yang pertama, saya menggunakan model pembelajaran discovery learning, yaitu pembelajaran menemukan tetapi terbimbing ya, penemuan terbimbing. Kemudian yang kedua, menggunakan pembelajaran saintifik. Yang ketiga, menggunakan 3 teknik penilaian yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan, karena ini masih menggunakan kurikulum 2013. Kemudian menerapkan pembelajaran KSE, sosial emosional, dan pembelajaran diferensiasi. Kemudian instrumen penilaian yang saya pakai yaitu penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang terakhir adalah karena masih menggunakan kurikulum 2013, maka saya harus mengadakan remedial untuk siswa yang mendapatkan nilai di bawah KKM, kemudian yang di atas KKM dan di atas rata-rata saya beri soal pengayaan berupa soal-soal dots. Jadi rencana Ibu yang akan diterapkan
percakapan di dalam kelas menggunakan pendekatan berdifferensiasi ya Bu ya, Ya, yang betul. diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional menggunakan model discovery learning ya Bu ya. Ya. Bagaimana Bu dengan media pembelajaran yang akan digunakan dalam kelas? Media pembelajarannya yang untuk penyampaian informasi saya menggunakan LCD Bapak yang ada di kelas, kemudian media eksperimennya, praktikumnya saya menggunakan bahan-bahan di sekitar yaitu satu pasir, kemudian yang kedua botol gelas plastik bekas, dua atau apa itu ya, kemudian sedotan, kemudian tisu, nah itu yang nanti yang akan saya gunakan. Kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa ya? Dan di kelas berapa? Dan di jam berapa Ibu? Ya, insya Allah saya akan mengadakan pembelajaran minggu depan, Pak. Ya. Pada pembelajaran di kelas 12 IPA 5 pada hari Kamis sekitar jam 9 dan 10. Itu ya Bu ya. Jadi nanti kita akan ketemu di minggu depan di bulan awal Oktober Ibu ya, di kelas 12 IPA 5 di jam ke 9 ke 10. Nah, nanti kita akan melakukan kegiatan observasi ya saya terkait dengan supervisi akademik kan Ibu ya. Siapa Ju? Apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan ini? Dari percakapan ini saya bisa mengambil langkah ya untuk apa-apa saja yang harus saya persiapkan sebelum pembelajaran, prasyaratnya apa, kemudian area yang harus saya kembangkan itu apa saja, kemudian media yang harus saya siapkan bagaimana. Jadi sebelum pembelajaran memang benar-benar sudah harus saya siapkan untuk menunjang pembelajaran listrik statis. Oke Bu, terima kasih Ibu atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi sampai ketemu di kegiatan observasi kelas ini. Terima kasih Ibu. Demikian kita hari ini sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Masih semangat? Alhamdulillah siang ini masih tetap semangat ya. Nah, pada siang hari ini sebelum memulai pelajaran itu akan mengabsen terlebih dahulu. Ahmad Iqbal, Alfa, Alia, Alanda, Andini, Aristiodio, Arya, Akaya, Grace, Desi, Dia, Sikri, Eka, Fani, Yuki, Dewi, Ferdi, Ika, Indah, kemudian di sini Laila, Lailatul Zahra, Laksita, Mira, Muhammad Wini, Nadia, Natania, Nanda, Ninggia, Nur Amalia, Ovina, Putri Ekowi, Regina, Rido, Rizka,
Salsabila, Panadia, alhamdulillah hari ini pada siang hari ini semuanya hadir. Nah, sebelum memulai pelajaran, itu akan menyampaikan dulu tujuannya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini adalah kita lihat ya KD-nya, kompetensi dasarnya kita adalah menganalisis daya listrik, kemudian kuatnya daya listrik, flux potensial listrik, energi potensial listrik, serta penerapannya pada berbagai kasus. Kemudian KD 4 ide 1 ini adalah KD prakteknya. Itu adalah menyajikan data atau informasi tentang di sini manfaatnya kapasitor dalam kehidupan sehari-hari. Di sini nanti kita akan membahas tentang listrik statis. Ya. Indikatornya adalah menganalisis data percobaan pada listrik statis. Sebelum masuk ke pembahasan berikutnya, kalian cermati dulu gambar yang ada di depan saya. Mungkin biasanya sudah pernah ya, melihat dan melakukan hal seperti ini. Sekarang kalian golongkan kira-kira ini apa ya? Coba yang sudah tadi. Ya, sudah terkirim.
suka melihat, menggambarkan atau paham dulu dengan melihat, itu ada 2 orang. Untuk audiovisual ada 2 orang. Kemudian tipe kinestetik ini yang lebih dominan adalah psikomotornya, jadi geraknya. Kemudian dari minatnya ternyata untuk kelas 12 IPA 4 untuk bervariatif ya. Kalian ada yang gemar olahraga, ada yang gemar menulis, kemudian ada yang gemar membuat prakarya, menyanyi, fotografi, dan memasak. Jadi cukup variatif. Terima kasih, itu adalah kondisi gaya belajar dan minat belajar kalian 12 IPA 4. Nah, sebelum pelajaran saya lanjutkan, untuk dari hasil ini, kemudian silahkan bergabung dengan kelompoknya, komunitasnya sendiri. Yang kinestetik bergabung dengan kinestetik, yang audiovisual bergabung dengan audiovisual, kemudian yang auditori silahkan bergabung. Silahkan meeting. Anak-anak kalian sudah bergabung menurut gaya belajarnya. Lihat ya. Di sebelah sana Manda silakan itu grup apa? Oke, grup audiovisual. Yang tengah Desi, grup apa ini? Grup auditori. Oke, grupnya auditori. Kemudian ini yang cowok-cowok adalah grup sebelumnya itu akan terangkan dulu bahwa muatan listrik itu ada 2 ya. Muatan tadi sudah disinggung oleh Manda, yaitu muatan listrik positif namanya proton dan muatan listrik negatif namanya elektron. Nah, kemarin kita sudah kemarin kita sudah praktikum ya. Coba sekarang kalian buka kembali LKPD yang sudah dibagi tadi. Silakan dibuka dulu. Kita lihat hasil praktikumnya, ya, hasil praktikum yang sudah dilakukan kemarin dari teman-teman kelas 12 IPA 4. Ya, bentar. Saya tanyakan dulu, alat dan bahannya apa tipe kinestetik? Oke, itu mengajarkan sekali. Itu alat dan bahannya tadi muatannya sudah diterangkan. Nah, kemarin sudah praktikum. Salah satu gambar hasil kerja praktikumnya itu kemarin adalah seperti ini. Kan, seperti ini. Nah, silahkan kalian berdiskusi dari lembar kerja yang sudah Ibu berikan, berdiskusi tentang hasil praktikum yang sudah kalian lakukan kemarin. Kemudian masing-masing kelompok silahkan untuk menyajikan pendapat. Ada 3 pendapat, kelompok audiovisual, kemudian kelompoknya di sini adalah kelompok auditori, yang di sini adalah kelompok. Oke, silakan kalian pelajari. Silakan
Jadi yang dilihat dari kelompok audiovisual adalah gerakannya sangat cepat, perputarannya cepat. Karena ada tarik menarik antara siapa dan siapa tadi? Antara sebentar dan kertas. Oke, antara sebentar dan kertas. Kita beri aplaus untuk kelompok. Selanjutnya yang 2 cm. Silahkan kelompok ini salah satunya ya, supaya bisa mewakili teman-temannya. Para kertas kemudian cepat berubah arah dengan perjalanan sebentar. Bergeraknya cepat. Menurut apa? Yang paling apa? Gerakannya cepat. Menurut kelompok kinestetik yang dilihat pergerakannya masih cepat pada jarak 2 cm. Kita berdoa untuk lihat. Kemudian yang ini tengah yang paling banyak penggunanya adalah kelompok apa tadi nih? Kelompok auditori. Ini kelompok semua. Oke, nah kalian harus mengemukakan kelompok ini 2 kondisi. Apa yang kalian lihat, apa yang kalian rasakan untuk jarak 3 cm. Silakan 3 cm. Salah satu yang mewakili 3 cm. Ya, yang dilihat apa ya? Gerakannya kah atau bentuknya? Gerakannya masih tergolong besar. Ya, gerakannya besar. Kemudian kita beri plus dulu. Masih kelompok outdoor. Silakan. Ketika jaraknya 4 cm bagaimana? Karena longgar karena sudah tidak ada apa? Ya, sudah tidak ada gaya. Terima kasih ya. Tadi adalah pendapat dari masing-masing kelompok itu ada 3. Nah sekarang kita simpulkan. Semuanya salah satu bisa menyimpulkan tentang pelajaran kita.
dibebaskan untuk hasil melihat materi generator. Boleh dilihat melihatnya menggunakan apa itu, pakai Google ya, kemudian pakai Instagram atau sumber belajar yang lain, buku yang buku perpustakaan, atau bisa juga mungkin dari ensiklopedia, silakan, semuanya dibebaskan. Nah, bentuk tugasnya nanti itu bebaskan, bisa berupa video tentang generator ya, bisa artikel tentang generator, kemudian bisa juga kalian membuat generator sederhana yang bisa digunakan di rumah ataupun di sekolah. Jelas untuk pelajaran selanjutnya? Belum menutup acara pada siang hari ini. Untuk pelajaran siang hari ini ada yang perlu saya garis bawahi bahwa kalian harus tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa memberikan hasil yang terbaik untuk prestasi kita, untuk membanggakan sekolah kita. Demikian pelajaran bisnis sampai hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka menjadi momok karena satu, kalau masuk itu pasti mereka merasa takut, pasti ketemu dengan hitung-hitungan, rumus-rumus, postulat dan seperti itu. Bagaimana saya harus menumbuhkan minat yang menyenangkan supaya anak-anak itu suka dulu dengan pelajaran saya yang menurut anak-anak itu pelajaran yang tidak disukai, momok, menakutkan dan tidak menyenangkan. Jadi saya harus paling tidak belajar KSE ya, sosial emosional, supaya memberikan ice breaking di tengah-tengah pembelajaran, mindfulness di tengah-tengah pembelajaran, supaya pembelajaran anak-anak itu menjadi menyenangkan dan bisa transfer ilmu dari teacher center menjadi student center. Apa yang menjadi kesulitan ibu? Ya, satu, membuat LKPD berdiferensiasi. Ini saya sangat kesulitan. Jadi sampai tahap ini saya belum bisa memfasilitasi anak-anak sampai tahap seperti itu. Hanya paling yang saya bedakan adalah untuk unjuk kerjanya, nanti rubriknya saya bedakan untuk LKPD untuk anak-anak dengan 3 gaya belajar.